Shalom semuanya, firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai 18 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah ungkapan yang dinyatakan oleh Habakuk setelah semua pertanyaan-pertanyaan yang dia ucapkan di hadapan Tuhan mengenai ketidakadilan yang seolah-olah mereka alami. Kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, Habakuk itu mempertanyakan mengenai ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel adalah milik Tuhan dan bangsa lain bukan milik Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan itu lebih membela bangsa lain dibandingkan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel pada saat itu mengalami yang namanya hukuman daripada Tuhan oleh karena ketidaktaatan mereka. Sehingga Habakuk mempertanyakan hal tersebut kepada Tuhan. Di mana letak keadilan daripada Tuhan terhadap bangsanya? Kenapa Tuhan tidak menghukum bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan? Dan seolah-olah hidup bangsa lain itu lebih berhasil daripada bangsa Israel. Tetapi meskipun dengan semua pertanyaan-pertanyaan, ungkapan keluhan daripada Habakuk, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap bersuka, beria-ria di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, dan bahkan juga pohon anggur tidak berbuah, dan semua bahkan ladang tidak menghasilkan apapun, dia berkata dan bahkan dia berkomitmen, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu tetap bersuka cita, tetap beria-ria di dalam Tuhan, di dalam kondisi yang tidak memiliki apapun, bahkan di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang begitu penat. Kita tidak mudah untuk tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Yang ada seringkali sikap kita adalah mengeluh dan mempertanyakan keadilan dan cinta Tuhan buat kita. Tetapi mari kita belajar daripada Habakuk setelah semua pertanyaannya. Tidak salah buat kita untuk mempertanyakan apakah Tuhan sungguh mengasihiku. Tapi jangan biarkan kita terus berada di dalam pertanyaan itu. Tetapi mari kita melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan tanpa pertolongan daripada Dia. Untuk itu sekalipun begitu banyak hal yang sulit, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, dan bahkan dikatakan ladang tidak menghasilkan apapun, dan bahkan kita tidak punya apapun, tapi mari kita tetap bersuka cita, tetap beria-ria, karena kita punya satu hal yang jauh lebih berharga daripada apapun, yang tidak akan pernah musnah dan hilang dari kita, yaitu kita punya Tuhan, kita punya iman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang senantiasa memimpin dan memelihara hidup kita. Untuk itu, mari kita tetap berseru dan bersandar, bersuka cita di dalam Dia yang telah memilih kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memelihara dan memberkati hidup kami. Tolonglah setiap kami, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.